Bang Jihad. Jangan-jangan ini Bang Jihadnya palsu ini. Kawan, kalau belum ngomong kayaknya ini nggak bisa dibenarkan. Bisa jadi ini, bisa jadi. Palsu nih Bang Jihadnya nih. Bang Jihad itu selalu ngomong kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata gue masih di mute. Waduh, parah. Dari tadi ngomong. Iya. Terus gimana? Gitu apa Heraklius? Iya, Heraklius ya. Heraklius itu sempat beriman. Sebenarnya bahkan dia diberikan, Nabi itu diberikan apa ya, upeti lah, barang berharga gitu loh. Kemudian tapi akhirnya dia disampaikan keutusannya itu ke Nabi ya Rasulullah. Heraklius beriman karena dia memanggil secara pribadi, aku beriman. Tapi kalau Rasulullah bilang dia bohong, dia telah murtad gitu loh. Karena berbarengan dengan peristiwa ketika Nabi itu utusan Nabi itu disampaikan surat itu, dia mengimani, kemudian utusannya itu pulang, kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya gitu loh, sampai dikunci seluruh pintu itu. Kemudian dia bilang ini adalah Nabi terakhir telah hadir gitu loh. Bagaimana? Nah, kalau kita mau tetap kerajaan kita tegak, maka berimanlah. Semuanya nggak mau beriman. Sampai akhirnya dia putus asa. Dia mengatakan, baiklah kalau gitu, dia bilang, saya berserta kalian. Maka sejak itu para pembesar-pembesar Nasrani itu cium tangan sama dia. Itulah. Bukannya ada satu orang yang beriman juga Bang, tapi dibunuh? Ada, itu adalah imamnya, imam Nasrani yang itu. Ketika utusan itu suruh disampaikan kepada seorang imam itu, surat dari Heraklius itu disampaikan kata utusan itu. Kemudian dia membaca, setelah membaca dia bilang, dia beriman langsung, asyhadu an la ilaha illallah, dan dia di mimbar, dia uskup agung Romawi waktu itu. Kemudian dia mengatakan itu, kemudian dia dipukulin habis-habisan sampai terbunuh. Itu begitu. Dan itu Nabi Muhammad itu tahu, Heraklius itu tahu Nabi Muhammad itu utusan Nabi, utusan Allah itu. Makanya ketika peperangan saya lupa lagi, ketika Aisyah itu di sempat waktu pulangnya itu Aisyah itu dipitnah berzina dengan Sofyan, itu ketika perang itulah. Perang itu Nabi memimpin pasukan ke perbatasan Romawi. Perang Tabuk kalau nggak salah. Ya, perang Tabuk kalau nggak salah. Perang Tabuk itu kamu tahu nggak kenapa perang Tabuk itu akhirnya tidak jadi perang itu? Nabi itu kan waktu itu kan utusan Nabi itu kalau nggak salah dibunuh gitu kan. Kemudian dia oleh sekutu ini ya, oleh sekutu Heraklius gitu loh. Ya. Kemudian Nabi memimpin pasukan ke sana gitu loh. Terus kemudian setelah di sana, apa yang dikatakan oleh Heraklius kepada pembesarnya? Apakah kalian tahu bahwa yang kita hadapi ini adalah Nabi? Niscaya apabila kita melawan, maka kita akan kalah. Itu kata Heraklius loh sejarahnya. Nah kemudian Heraklius itu, bagaimana selanjutnya kalau udah begini? Kata pembesar yang lain, dia bilang, kita bayar jizyah saja. Oh tidak, dia bilang. Gengsi dong kita bayar jizyah. Di mana-mana kita itu, orang itu bayar upeti sama kita. Kenapa kita harus membayar jizyah kepada muslimin? Dilematis waktu itu. Dilematis. Dilawan nggak bakal menang, udah tahu betul Heraklius itu. Tapi kemudian dia membayar jizyah, dia tidak mau karena gengsi dengan dia sebagai negara adik kuasa. Akhirnya apa? Apa keputusan ketiga? Maka biarkanlah. Dibiarkan Nabi itu. Jadi Nabi itu perbatasan tuh udah, pasukannya udah berkemah segala macam, udah ngirim utusan ke sana, udah menyatakan mau perang dalam, nggak ada tanggapan. Satu orang pun tidak mengutus itu. Gitu lah kepada itu. Itu makanya ketika pulang dari Tabuk itu ada sebuah peristiwa
Itu perang Tabuk itu adalah peperangan yang bukan kepada kaum musyrikin, tetapi kaum munafik. Gitu. Karena hikmah dari peperangan itu terbongkar semua itu. Siapa itu pembesar-pembesar ini dan ketika perang pulang dari sana itu Nabi memerintahkan untuk membakar masjid. Namanya Masjid Diror. Ketika dalam perjalanan pulang itu, karena Nabi itu udah dengar bahwa udah diundang untuk sholat di masjid itu, ternyata masjid itu adalah diberhentikan untuk Abdullah bin Ubay, tokoh munafik yang bersekutu dengan orang Persia. Nah itu, di situ terbongkar pemunafikan, ini munafik, ini luas semua. Itu karena itu di akhir Nabi gitu lah. Seperti itu. Gitu kawan. Kalau tidak salah gitu. Mudah-mudahan tidak salah. Wah, jangan-jangan pada tidur lagi nih gue ngomong. Enggak dengerin. Ada. Saya juga dengar cerita itu soalnya. Iya, betul ya. Betul. Jadi memang sudah diketahui. Jadi bohong sekali kalau mereka menutup mata. Sejarah itu ditutupi bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu tahu terhadap nubuat Nabi Muhammad. Cuma Yahudi tidak mau terima itu. Kamu tahu nggak kenapa Yahudi itu sekarang ketika zaman Nabi itu banyak di Jazirah Arab dan di Madinah? Tahu nggak kenapa? Karena mereka tahu itu Nabi akan datang ke Madinah. Bukan cuma itu. Mereka berharap keluarganya, keturunan itu yang terpilih jadi Nabi. Gitu loh. Mereka berharap bahwa keturunannya ini akan menjadi Nabi. Karena mereka masih menganggap bahwa Nabi itu pasti berasal dari Israel. Dari Yahudi gitu loh. Mereka tidak menyangka bahwa Nabi itu lahir dari keturunan garis Ismail. Itu. Jadi memang ditunggu kenapa gitu. Bukannya Musa juga sudah menubuatkan bahwa akan ada Nabi seperti aku kan gitu. Jadi gini, kalau di dalam Yahudi itu pembesarnya itu bukan Ibrahim. Yang paling dikultuskan itu adalah Musa. Gitu loh. Kalau di Yahudi itu Musa mereka. Karena Musa itu membawa keluar dari penjajahan Firaun. Itu pertama. Nabi besar lah bagi mereka. Nah, ketika terakhir itu mereka dinubuatkan itu tentang Nabi Muhammad itu luar biasa, bos. Nabi Muhammad itu maksudnya ditunggu oleh semua orang-orang Yahudi. Cuma mereka tidak menyangka bahwa itu keluar dari Ismail. Gitu loh. Makanya ketika mereka tahu anak kecil itu kalau keluarnya dari Ismail, bukan dari suku Yahudi, mereka akan membunuh itu. Makanya mereka membenci Jibril. Dianggap Jibril itu salah orang memberikan wahyu gitu loh. Konyol gitu. Kayak waktu habis pas Nabi Muhammad hijrah apa udah berapa tahun ya yang pendeta Yahudi membenarkan kenabian, pembesar Yahudi pendeta pembesar Yahudi membenarkan kenabian dan disuruh mengundang orang-orang Yahudi berkumpul. Siapa sih namanya ya? Abdullah bin Salam. Ya itu ya bang ya. Oh iya. Dia tuh benar-benar meyakini bahwa Nabi itu benar Nabi. Jadi Abdullah bin Salam itu Nabi itu tanda-tanda kenabian itu salah satu di dalam pundak kanannya itu ada daging tumbuh. Itu cap kenabian. Cap kenabian. Jadi kenabian itu, nah ketika Abdullah bin Salam itu tahu gitu loh. Dia ke belakang, termasuk yang menunggu itu Salman Al-Farisi itu menunggu. Karena dia sudah tahu nubuatan tentang Nabi itu akan datang. Itu ketika dia dari negeri Persia, kemudian dia berpindah ke Nasrani, ke Imam Nasrani sampai ke Madinah itu. Dia udah tahu nubuat itu. Makanya Salman Al-Farisi itu Nabi suruh menceritakan kisahnya oleh Nabi itu. Seperti itu.
Itu Abdullah bin Salam itu yang kaitannya dengan ini, apa namanya, yang kaitannya akhirnya cerita Abdullah bin Salam ini yang berkaitan dengan keislaman Sophia. Sophia itu yang di benteng apa, Khaybar itu yang suaminya dibunuh, dia masuk Islam cepat, itu gara-gara itu, peristiwa itu. Jadi pamannya itu, paman dan bapaknya itu diundang oleh itu Abdullah bin Salam itu menghadap Rasulullah. Itulah. Dan waktu itu Sophia itu masih kecil, dia pulang dari sana, itulah. Dia tahu gitu. Cerita dari dua orang pamannya dan bapaknya itu. Bagaimana, apakah betul itu Nabi terakhir? Betul, kata pamannya. Oh betul. Dan tanda tanya betul, sifat-sifatnya betul. Semua sifatnya betul. Terus apa sikapmu? Kata pamannya Sophia itu kepada bapaknya. Aku akan memusuhinya sampai kiamat. Begitu Yahudi. Dia bilang, kata pamannya, aku juga akan begitu. Bayangkan, udah tahu Nabi aja dia masih seperti itu. Karena mereka kesukuannya gitu. Sukuannya luar biasa. Itu ada kalau Nasrani sekarang kan aneh ya. Ibaratkan mereka mereka aja merupakan sejarahnya sendiri. Apalagi sejarah yang disembunyikan karena kepentingan global itu luar biasa. Kalau sekarang itu sudah terlalu kompleks. Jadi kalau disebut sekarang Nasrani itu sekarang sudah mungkin saya katakan tidak ada lagi. Mungkin ada yang seperti Kristen Katolik, Kristen Ortodok ya, yang di Rusia itu, kenapa Rusia itu bisa menerima Islam? Ya, sekarang itu Rusia itu menerima Islam karena memang mereka menganut Islam Kristen Ortodok. Kamu ada Putin itu kenapa beberapa kali sekarang itu udah beberapa kali mengutip ayat Al-Quran? Karena mereka, kalau dia ibunya itu, keluarganya dia, dirinya itu Kristen Ortodok gitu loh, menganggap Isa itu adalah Nabi gitu loh. Jadi di Rusia itu welcome kepada umat Islam. Jadi ideologinya sejalan gitu ya, sama. Iya. Satu Nabi kayak kita memahami Nabi Muhammad gitu. Betul. Itu yang menarik gitu. Jadi banyak kajian-kajian yang tidak tahu. Termasuk kenapa Abdul Muthalib menamakan dia Muhammad. Muhammad itu tidak pernah satu orang pun di Jazirah Arab itu, di bangsa Arab itu, Quraisy itu bernama Muhammad. Kenapa? Nah, itu kenapa kakeknya itu menamakan Muhammad? Itu ada sebuah peristiwa. Ketika peristiwanya itu, kakek Nabi Muhammad itu beserta dua orang temannya itu berkunjung ke negeri Syam. Di negeri Syam itu dia bertemu dengan Rabi Yahudi, Nasrani lah ya. Dia bilang, kalian dari mana? Dari Jazirah Arab. Nanti sudah dekat waktunya bahwa kalian itu, di daerah kalian itu akan turun Nabi yang bernama Muhammad. Karena dalam kitab Taurahnya itu Muhammad itu udah Muhammadim. Nah, tiga orang ini pulang ke Mekah itu, dia berjanji tiga-tiganya ketika dia melahirkan, mempunyai cucu atau kerabat yang anaknya laki-laki akan dinamakan Muhammad. Maka Allah mentakdirkan itu Abdul Muthalib itu yang anak pertama yang punya cucu. Jadi Nabi Muhammad itu bukan semata-mata Abdul Muthalib yang melakukan nama itu, bukan bos. Ada sejarah ketika itu, iya, gitu loh. Karena sebelumnya nggak ada nama Muhammad ya. Tidak ada dan tidak dikenal. Iya, benar. Gitu loh. Jadi ketika dibawa ke mana, ke hadapan Ka'bah itu, Nabi Muhammad itu sesungguhnya dia bilang, cucuku ini akan memegang besar amanah besar. Begitu Abdul Muthalib itu. Jadi bukan berarti orang jarang tahu bahwa Nabi Muhammad, nama Muhammad ini asal usulnya dari mana? Dari Yahudi juga, bos.
Gitu loh. Jadi bukan semata-mata karangan dari siapa Abdul Muthalib, bukan. Ada sejarah bersejarah itu. Nanti boleh kawan-kawan buka sejarah itu, buka dia 3 orang benar gitu. Itu. Saya juga pernah dengar dari Ustadz Khalid juga begitu, benar. Dari Sirah Nabawinya. Betul kan? Benar emang. Sebelumnya itu nggak ada asing, nama Muhammad itu nggak ada. Nggak ada. Benar. Gitu. Nah kalau buka surat Kainama, Ustadz Kainama itu, dia mempelajari itu dan betul udah menemukan Ulam Mahmudin apa ya? Saya lupa lagi bacanya. Yang pertama namanya Muhammadin dan Torah itu. Yang kan nama ya, tapi mereka dirubah loh, ya. Diartikan ke Inggris itu yang menyenangkan hati. Tapi ketika diinggriskan kepada diibranikan, yang menyenangkan hati bukan itu. Gitu loh. Tapi lapas yang menyenangkan hati itu beda dengan yang ada teks aslinya gitu ya. Beda. Nanti satu waktu saya akan buka ya ke kawan-kawan itu kenapa Ustadz Kainama itu luar biasa perjalanan. Ustadz Kainama itu dia itu dapat S1-nya kalau nggak salah di Belanda, S2 di Belanda, kemudian S3-nya itu di Israel. Berarti dia tadinya Nasrani Tulen dan dia dapat beasiswa dari gereja, bos. Itu yang bikin sakit hati mereka. Pantesan fitnah terus. Jadi di gereja itu dia itu karena otaknya bagus, kemudian dia disekolahkan ke Belanda, 3 tahun kemudian dia lulus cepat, kemudian diserahkan, akhirnya sekolahnya di Israel, bos. Mempelajari bahasa itu, Hebrew dan Ibrani itu. Nah pulang dari Israel, dia menemukan banyak itu ya, banyak sholatnya, segala macam sholatnya Israel itu sama, Yahudi sama. Itu pas pulang dari sana, bos, ketika sudah lulus, pulang ke bandara itu, dia langsung ke Sunda Kelapa, dan dia tidak pulang kemana-mana, langsung ke Masjid Sunda Kelapa. Sahadat. Gimana nggak sewat orang juga? Berarti lulus dari sekolah itu malah jadi Islam? Iya. Karena dia melihat kitab-kitab yang Torah itu yang sebenarnya itu dia lihat. Nubuatan itu. Kepada Nabi yang Umi, kepada yang ini. Makanya sebenarnya begini kawan. Diskusi dengan non-muslim itu kita pasti menang. Kamu dari tadi Satria Injil gitu kan, diomongin sama ini gitu loh. Itu cuma retorika aja gitu. Tapi ketika ada dalil, ya dia lompat-lompat. Makanya saya selalu batasi kalau dia lompat ke sini, dia mau lari ke sini, saya tarik lagi. Saya tarik lagi kan tadi kita lihat, gitu kan. Nah, peristiwanya sama dengan Erben. Dia tidak bisa memahami ketika ditanya tentang surat Markus itu 13:32 kan, ditanya tentang hari kiamat. Akhirnya dia lari kepada Tuhan dan Tuhan saya kejar lagi kan, ya kan, nggak, dia lari lagi, saya tarik lagi gitu. Jadi sampai akhirnya ya saya mengakui ya salah. Nah itu saya bilang saya tidak menghendaki diskusi ini kan harus toleransi. Kebenaran. Ketika Anda mengatakan benar, ya benar. Tapi kemudian Anda tidak mengimani, silakan aja. Tapi seperti diskusi saya pagi tadi dengan Pak Romi tentang ketuhanan, dan tentang itu kan dia akhirnya mengakui, semua yang mengakui. Ya. Tapi saya tidak mengimani, ya sudah, gitu kan. Karena Islam itu jatuhnya toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau gitu. Harusnya kan kalau dalam diskusi kan yang benar ya benar aja gitu. Mau beriman mau enggak kan terserah dia gitu ya bang. Betul. Kalau secara logika mungkin, cuma kalau secara doktrin kan nggak mungkin. Berat. Iya. Tapi orang-orang seperti itu jarang ya di Kristen juga. Tadi alhamdulillah hari ini saya menemukan 2 orang. Satria Injil mengakui itu. Kalau Anda putar lagi mengakui itu, saya bilang saya tidak menghendaki Anda untuk berdiri di samping saya, gitulah.
tapi kebenaran. Kalau Anda bilang katakan iya, ya silakan. Artinya itu disepakati. Tapi bukan saya berharap bahwa Anda harus berdiri di samping saya, ikut saya. Enggak juga. Karena jatuhnya toleran. Lakum dinukum waliyadin itu. Kan gitu. Nah, seperti halnya Pak Romi tadi. Pak Romi tidak bisa, Pak. Kalau ini diterjemahkan, dipikirkan, nggak logika, nggak masuk semua, iya. Tapi dengan iman semuanya bisa mudah. Dia bilang gitu. Iya, silakan. Tapi saya sudah mendefinisikan apa itu kebenaran dengan Bapak. Iya, setuju. Tapi saya tidak mengimani itu. Ya sudah. Adi Reon juga termasuk yang ini ya, yang berani mengakui. Iya benar. Saya salut. Nah biasanya bos, kalau orang yang sudah mau mengakui itu, biasanya mudah mendapat hidayah. Jadi dia ngelepasin doktrin ya bang? Iya. Nah, biasanya cepat dapat hidayah. Kenapa? Karena hatinya tidak dia kunci. Iya kan? Tidak dia kunci. Dia masih buka terlaku. Mungkin hidayah itu bisa datang. Gitu loh. Kayak Bro Karol itu tinggal selangkah lagi dia sebenarnya. Yang dia tidak yakin itu, bahwa harus yakin. Makanya saya selalu bertanya sama dia. Kemarin saya bertanya sama dia, dipotong sama Ellen. Saya kan selalu menanya gini, apakah ketika Anda orang yang berbuat baik terhadap kemanusiaan, kepada lingkungan, totality, dia berbuat baik, dia tidak Kristen, apakah masuk surga? Saya bilang gitu ke dia. Nah, akhirnya kan banyak kawan-kawan yang lain pada nanya, akhirnya ketutup lagi. Padahal itu pertanyaan menjebakan bagi saya. Iya bagus benar bang. Gitu kan? Karena dia masih menganggap kalau di Bro Carol itu, dia memang menganggap dia setengah main dengan ketuhanan, dengan kekristenan sekarang. Dia banyak sekarang mulai meyakini sedikit-sedikit tentang bukan Nabi Yesus itu ada Nabi. Kayaknya mulai masuk itu. Karena rasionalnya juga jalan. Nah, ketika itu, cuma dia masih berpendapat bahwa sekarang itu tindakan kita harus benar, jangan sampai menuhankan diri kita di samping daripada Tuhan sendiri, gitu loh. Iya benar. Masih begitu kan dia? Soalnya dia juga waktu di channelnya Judaism itu ya, kayaknya dia tuh malah mau membantah yang menghalalkan babi kan. Iya. Maksudnya dia tuh sebenarnya udah nggak mau berpihak lagi sama orang-orang yang paham Kristen itu. Iya. Cuma masih ragu hatinya. Makanya saya mau seret bahwa kalau dia tanya, ketika dia tanya misalkan begini, apakah yang masuk Islam, apa yang beramal soleh, baik segala macam gitu kan. Kemudian dia tidak Islam, apakah masuk surga? Tidak. Kenapa? Kan saya begitu. Saya pengen diskusinya begitu. Kenapa? Karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kunci surga, bos. Kunci surga itu. Jadi kita harus meyakini ketika orang Kristen kan suka nanya, lu surga lu nggak jelas segala macam. Gua udah pasti masuk surga. Kita harus berani jawab, bos. Gua yakin masuk surga. Ditanya umat Islam yakin nggak masuk surga? Selalu begitu kan pertanyaan kan? Banyak kan? Iya benar. Kadang-kadang kita insya Allah gitu kan, betul memang. Jadi nggak meyakinkan. Iya betul kan, memang insya Allah itu betul. Tapi saya akan selalu jawab, yakin masuk surga. Yang Islam yakin masuk surga. Sebiji jarak pun keimanan dia, saya bilang yakin masuk surga. Karena janji Allah jelas. Persoalan disucikan dulu, masuk neraka segala macam itu persoalan belakang, ya kan? Tapi yakin masuk surga. Tapi kalau Anda walaupun beribadah segala macam, berbuat baik sama Allah, tidak akan mungkin masuk surga, bos. Walaupun kebaikan Anda lebih baik daripada kami. Gitu. Nah, pertanyaannya gimana asumsinya? Asumsinya begini. Harus diilustrasikan. Ketika Anda terdaftar di kelas UT aja, Universitas Terbuka, misalnya. Kan modul banyak tuh, bisa dibeli modulnya segala macam, ya kan? Nah, kemudian Anda melakukan ujian segala macam, ikut ujian segala macam, tapi Anda tidak terdaftar di Universitas Terbuka itu. Apa dapat ijazah? Walaupun nilai Anda A semua? Kan enggak.
yang terdaftar dulu dong. Iya. Yang diakui. Betul kan? Logikanya begitu. Iya. Nah, itu kawan. Tapi emang benar yang membuat mereka masih keras hati itu doktrinnya, ya. Doktrin gereja tuh kuat banget. Sebenarnya ajaran mereka aja udah benar-benar bertolak belakang. Kayak dengan hukum aja nggak bisa. Orang apa ditampar pipi kiri kasih pipi kanan ya nggak bisa kan kalau diterapin buat hukum negara aja nggak bisa. Metafora bro. Iya. Maksudnya gini loh, sebenarnya kalau yang gue bisa telaah ya, tampar pipi kiri itu maksudnya Yahudi, tampar pipi kanan tuh Islam. Jadi di tengah-tengah, memang agama tengah-tengah. Mau masuk Yahudi sebenarnya nggak bisa, mau masuk Islam pun nggak bisa, gitu. Bukan, dia selalu mendeklarasikan mendeklar bahwa gua ajaran kasih. Gitu kan? Makanya ajaran kasih, tapi sebenarnya itu tidak bisa berwujud dalam kehidupan. Kalau Islam ditampar pipi kiri, kalau dia tidak balas atau tidak memaafkan, itu dayus. Iya. Karena gini, konsep ketuhanan gini, kenapa begitu? Dalam Quran, kejam tidak. Karena gue misalkan sama Bang Edo ditampar jebret, ya kan? Kemudian karena orang memaafkan, ya kan? Oke. Aja seperti adil, aja seperti kemanusiaan. Tapi kita lupa bahwa badan kita itu punya hak, bos. Benar. Jiwa kita punya hak. Betul. Hak untuk membalas, hak untuk itu. Jadi begitu. Dalam Islam itu harus paripurna. Tidak boleh kita menjadikan yang menganiaya diri. Tidak boleh. Bahkan kita wajib membela diri ya bang. Betul. Kita dicuri gitu. Betul. Nah, ketika ditanya kemarin waktu Tampar lagi pernah masuk ke channel ini, gue masuk terakhir kan, gue bilang perang agama. Gue bilang kenapa emang dalam Al-Quran ada ayat perang? Al-Quran itu lengkap, bos. Bukan ajaran yang imajiner. Anda seperti menghilangkan perang, padahal dalam kenyataan hidup itu ada perang. Iya dong. Kenapa? Perang menurut siapa? Saya bilang kalau Anda ke Azerbaijan sekarang, apakah Anda menurut siapa perang itu? Seluruh dunia tahu itu perang. Masa Anda harus menerjemahkan perang? Gak tahu. Kemudian Anda di sini diam aja, nunggu ditembak orang. Bener gak? Harus membunuh. Dalam perang itu juga sebuah keadilan sebenarnya. Itu. Mereka nggak tahu itu. Itu karena mereka berkata ini kasih, ini tuh. Itu. Doktrinnya seperti itu. Sebenarnya yang paling enak itu Islam. Islam itu mau dimanapun kita berada. Itu memang luar biasa. Lo mau jadi apa? Mau dari petani, dari kelas bawah sampai kelas atas, itu rahmat, bos. Hidup ini indah gitu loh. Bagi gua gitu. Satu, jangan pernah kita, apalagi situasi modal sekarang ya, perbanyak rasa syukur, kurangi keinginan. Insya Allah bahagia. Ya kan? Hidup mah mengalir aja. Gitu loh. Nggak usah. Semakin dikejar dunia. Kalau udah dunia dekat mah, apa aja bisa kok. Tapi ya kita harus orientasi bedanya dengan muslim dan muslim. Kita muslim itu orientasinya adalah orientasi usaha. Orientasi gerak. Urusan hasil tuh Allah yang menentukan. Yang penting gerakan kita, yang penting usaha kita. Kalau kita tidak berhasil, jadi ibadah, bos. Iya dong. Itu indahnya ya dalam Islam. Tapi kalau orang non-muslim, mereka orientasinya apa? Orientasi hasil. Apapun harus berhasil. Akhirnya, halalkan segala cara, bos. Benar. Iya kan? Kalau kita kan yang di ini tujuan sama niatnya ya. Bukan niatnya. Iya, kerjanya.
urusan yang berkuasa, urusan Iya. Allah gitu. Iya, tawakal. Ya kan? Usaha. Kita itu orientasi kita itu usaha, bergerak. Selebihnya Allah yang menentukan. Gitu. Enak banget ya Bang ya. Mau Enak lah. kemana aja nggak bakal bikin susah gitu. Enggak. Mau pas lagi rugi, mau pas lagi untung kita nggak bakal jadi sombong. Ya, kalau hati ini bos, hidup ini sebenarnya gini bos. Hidup ini adalah gimana Anda berpikir. Makanya Nabi selalu memberikan arahan. Janganlah suujon. Janganlah suujon. Tapi harus husnujon, berbaik sangka. Termasuk kepada Allah. Termasuk kepada Allah. Kalau yakin Allah akan memberikan, insya Allah yakin. Pasti. Karena gini bos, gue punya teman. Dari dulu orangnya sok merendah. Bukan merendah bener, sok merendah. Rumah udah enak, kawan. Lu udah punya mobil, udah punya rumah gitu kan. Gitu. Gue mau apa tuh, gue mau begini. Niatnya memang merendah. Ya kan? Ke setiap orang dia ngomong begitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi tahu nggak? Itu metabolisme pikiran dia, tubuh dia mengkondisikan untuk tidak berhasil, bos. Ngerti nggak? Karena aliran darah kita, otak kita, semua adalah merupakan pusat titik dan gerakan itu tergantung otak. Kalau otak lu di mindset untuk diatur untuk tidak berhasil, sendah-rendahnya dan tanpa ada alasan jelas, kacau bos hidup lu. Miskin terus. Ya kan? Tapi kalau kita optimis, bukan. Kita itu harus hebat. Hidup ini harus hebat. Harus hebat hidup ini. Harus gagah. Tapi yang sederhana itu adalah sikap kita. Gitu kan? Wah, jangan-jangan pada tidur lagi gua ngomong. Nggak dengerin Bang. Jadi inget cerita di YouTube juga itu. Masalah kayak Ya, saya lupa imamnya siapa, pokoknya ada salah satu imam kita, imam besar ya itu berguru dengan satu guru besar, tapi yang dia lihat guru besar itu ternyata kaya gitu. Nah, dia bilang, wah saya nggak mau seperti ini nih, guru besar harusnya tidak seperti ini. Akhirnya dia berguru ke tempat yang lain, malah lebih parah, guru itu menghitung uang di depan mukanya dia. Lalu dia kecewa kan. Lalu guru itu bilang, apakah kamu kecewa dengan saya seperti ini? Iya guru, gini. Gue jadi cerita sekian. Lalu guru bilang, baiklah, saya akan serahkan uang ini kepada orang-orang yang tidak berkepentingan, dalam artian orang-orang korupsi dan orang-orang yang apa ya, dia jahat lah hitungannya. Apakah kamu mau? Baru dia sadar itu bahwa sebenarnya memang kalau uang itu digunakan dengan baik, ya hasilnya baik gitu. Tidak peduli kaya atau miskin ya kan gitu. Ya. Yang paling sulit dalam hidup ini, kenapa kita Islam ini mundur? Yang paling utama adalah hubu dunia, suka dunia, senang dunia. Jadi memang kodratnya manusia itu, perempuan, laki-laki itu, kalau laki-laki itu melihat perempuan, itu kodratnya. Minan nisa, gitu. Baru binatang-binatang ternak, kendaraan yang mengkilat. Itu kata Allah. Keinginan manusia laki-laki itu adalah hubun nisa, perempuan. Jadi kalau perempuan, keinginannya harta. Jadi ngelihat permata, ngelihat intan, emas, itu perempuan tuh pengen terus. Nah, keinginan mereka itu sesuai dengan laki-laki. Ketika laki-laki melihat perempuan cantik, itu pengen terus, bos. Seperti itu refleksinya. Laki-laki, perempuan melihat harta, emas, gelang, gitu, perhiasan, mereka wah suka banget. Nah, kita melihat perempuan tuh sukanya seperti ke emas itu, seperti ke perhiasan itu ya.
Jadi memang takdir itu begitu. Tapi yang paling dominan sebenarnya dalam hidup supaya tenang, ini tip untuk hidup tenang ya, seperti yang gue bilang tadi. Pertama adalah perbanyak rasa syukur, kurangi keinginan. Itu pertama. Kedua, kita jangan pernah takut kehilangan. Takut kehilangan, jangan. Kehilangan apapun kita jangan. Kehilangan harta, kehilangan sampai kehilangan harga diri pun jangan takut. Bukan berarti harus berbuat jahat ya, tidak, maksudnya diomongin orang segala macam, cuek aja, yang penting kita benar. Kadang-kadang kita tidak sabar di situ, itu pasti tenang hidup kita. Ketiga adalah juhud ini susah, kita bergulat dengan kehidupan dunia tapi tidak mencintainya. Coba ente praktekkan, udah pernah belum? Susah bang. susah tapi itu tidak mustahil, bos. Mulai sedikit-sedikit gitu. Kalau gue bukan mau ini ya, gue hidup senang pernah, susah banget, iya udah, sampai ngojek sampai tukang bangunan pernah, itu kan ngamen. Kemudian gue ada di tingkat tertinggi ya lumayan gitu, bagus, harta banyak itu pernah. Jadi ngapain lagi? Punya duit begini, nggak punya duit begini. Ya kan? Itu aja. Yang penting sedekah aja. Sedekah yang penting. Itu. Pasti tenang, bos. Karena kalau di 4 keimanan itu sudah mengkerucut begitu, pasti ujungnya adalah mutmainnah. Jiwanya yang tenang, jiwanya yang lapang. Itu yakin. Gitu. Seperti itu kehidupan itu. Kehidupan itu gimana lu sih? Gitu. Sekarang orang yang punya duit 100 miliar sama orang yang duit 1 juta sama orang yang punya duit 20.000 itu sama, bos, kadar kesusahannya. Ketika sedih mah sama sedih, ketika senang mah seneng. Ya dong. Apa yang senangnya udah punya 20.000 kemudian senangnya cuma setengah, kemudian yang punya duit 200 miliar jadi full gitu? Enggak juga. Berarti kesenangan itu bukan harus banyak duit ya bang? Iya. Rasa senang itu bukan harus karena banyak duit dulu gitu. Karena rasa syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Gimana nih, siapa ini? Aduh. Pak Ganep, siap Pak Ganep. Aduh, alhamdulillah, syukran. Lanjutkan udah waktu subuh. Gitu. Jadi lagi bahas ini curhat-curhat gitu kehidupan Pak Ganep ini. Jadi apa ya, risal hati. Ya, monggo dilanjut, nyimak mungkin sedikit lah ada mungkin. Dilanjut. Nyimak. Iya, itu. Jadi kawan-kawannya itu. Jadi kalau konsep bahagia itu tidak perlu dicari. Karena keadilan Tuhan itu ada di sana. Kebahagiaan itu adalah bentuk sebuah keadilan Tuhan. Siapapun manusia itu di dunia itu, dengan strata bagaimanapun, pasti memiliki ruang untuk bahagia. Itulah. Tergantung manajemen hati kita. Gitu menurut saya sih. Itu Kang Edo ya, sama Kang Prijal. Iya. Betul itu. Untuk kebahagiaan ini ya, Bang Rizal, Bang Edo, ini saya merasakan kebahagiaan setelah betul-betul dalam arti masuk Islam, betul-betul. Dulu waktu saya di Nasrani, Pak Ganep Nasrani dulu ya? Dulu Nasrani. Tahun berapa? Usia berapa Pak dari keluar tadi? Pada awalnya saya memang Muslim tapi tidak taat ya. Tidak taat, saya akui, karena tidak ada pendidikan yang saya dapat, baik itu ngaji itu tidak pernah saya lakukan waktu dulu. Jadi ya namanya orang desa ya sudah, pokoknya dan itu ke ekonomi yang asal
asal hidup saja, nggak dipikirkan apa namanya pendidikan agama, ndak ya Muslim tapi ndak taat ya, dah garis bawahi tidak taat ya. Dan itu saya murtad setelah kecantol cewek bahanyol gitu. Umur berapa tuh Pak Ganep? Gimana Mas? Tapi itu daerah mana Pak? Daerah mana Bapak? Waktu umur berapa? Saya tinggal di Semarang, saya menikah umur 26 ya. 26. Jadi saya murtad tahun 2000 bukan 2000, malah 1989 saya. 1989 terus saya sempat nikah Pak. Gimana Pak? Sempat nikah sama cewek. Saya kecantol cewek Katolik itu, saya kecantol. Terus? Ya cantik betul cantik. Dan secara ekonomi juga mapan ya itu. Saya lemah iman. Saya lemah apa Pak? Ya lanjut Pak, saya nyimak itu. Saya kecantol, saya ikut apa ya? Ikut mantan istri itu, sekarang sudah mantan istri. Tapi seiring berjalan waktu saya kok Pak, dalam ibadah saya tidak bisa connect klik gitu, karena apa ya, dalam beribadah di gereja pun saya tidak bisa fokus, karena di dalam hati sudah ada penolakan. Karena penolakannya gini, kok ini yang saya sembah kok sosok manusia ya, itu selalu walaupun saya di setiap minggu waktu itu di gereja tapi kosong, jadi nggak fokus. Dan dalam kehidupan sehari-hari pun saya juga karena nggak fokus, nggak klik ya, saya nggak mempelajari secara mendalam Alkitab. Dan misalnya seperti ini Pak, setelah saya Muslim, saya ilmu saya di tentang Alkitab kosong, jadi ternyata saya memang dulu nggak fokus, nggak mempelajari yang lebih dalam. Jadi saya di Muslim dulu juga kosong, di Kristen juga kosong. Ilmu ya. Ikut-ikutan aja gitu ya. Benar, betul secara ikut-ikutan saya aku. Jadi walaupun saya sudah dibaptis loh Pak, sudah dibaptis. Sudah mempelajari, kan sebelum perkawinan itu apa namanya, ada persiapan perkawinan ya, terus iya Pak. Iya. Tapi karena saya pengen dapat cewek ya, saya mengikuti prosedur aja. Terus dan secara ekonomi memang saya akui, karena istri saya seorang pendidik ya, saya secara ekonomi mampu, tapi dalam hal kebahagiaan hakiki ya, kebahagiaan itu tidak ada Pak, tidak ada. Ini dibanding berbalik dengan sekarang nih Pak, walaupun kondisi saya sudah seperti ini, saya malah yang saya rasakan saya bahagia sekarang gitu loh. Tenang ya, lebih tenang. Betul, ada ketenangan. Ini peribahasa ya Pak, ini peribahasa perumpamaan dah. Sekarang saya dicabut nyawa, sekarang pun saya ikhlas gitu. Maksudnya siap. Tapi kalau dulu ada ketakutan untuk mati, bahkan pengen menikmati dunia gitu. Ya dunia lama, tapi secara hati tidak ada rasa ketenangan dan kebahagiaan. Walaupun tapi keluarga nggak pada ikut Pak? Tidak. Ya dulu ya anak saya, cuma kan sekarang begitu saya Muslim kan anak saya ikut saya Muslim. Anak Bapak berapa? 2? 1? 3. Tiga-tiganya ikut Bapak? Oh betul, 3 Alhamdulillah. Itu tenang lah ya, tenang. Betul. Kalau masih ada di sana itu, aduh, jadi pikiran juga Pak. Betul. Ya itu makanya ternyata sekarang kebahagiaan itu
begitu sujud itu loh Pak. Kalau sujud itu sepertinya apa ya Pak? Kalau sujud itu sepertinya bertemu, ya maksudnya secara kita berhadapan dengan Allah itu sudah nikmat sekali, sudah pasrah, sudah. Udah ketemu titik itulah ya. Betul itu Pak. Ternyata kebahagiaan itu bukan secara materi dulu pada waktu itu yang dipikir materi ya dulu. Walaupun sekarang kondisinya berbeda dengan yang dulu, tapi rasa kebahagiaan itu lebih sekarang Pak. Betul. Setelah saya menikah, alhamdulillah saya juga diberi istri yang soleha. Terima kasih. Gantinya lah, digantikan yang lebih baik itu. Udah ada anak dari istri yang baru Pak? Gitu? Enggak, sebetulnya anak saya yang dengan yang dulu 1, yang ini 2. Oh. Gitu. Jadi udah 3 lah ya. Ya 3. Nah, tapi anak yang dari sana itu cuma satu orang kan? 1 orang cowok. Ya alhamdulillah. Lebih tenang, lebih ikhlas. Ya mudah-mudahan Allah menggantikan keadaan seperti itu kan dengan mengganti yang lebih baik. Ya alhamdulillah Pak. Tapi bisa kembali lagi Bapak juga bersyukur. Tapi memang hakikatnya memang manusia itu memang kadarnya keilahian kita dengan Islam. Pasti Pak. Tidak lepas ya, walaupun bagaimanapun juga ketika beragama gitu. Kayak saya sedang akhir ini memang saya lagi berpikir, Pak. Saya tuh lagi berpikir kayak misalkan gini. Saya lagi berpikir kalau misalkan ini kayak model Saifuddin Ibrahim gitu. Sosok yang dulu minimal dia mengenal agama dari Muhammadiyah. Kemudian dia sampai katanya ke NII itu kan. Dan dulu ke ajaran NII. Memang ini itu banyak penyimpangan sih ya. Jadi memang tidak sholat, tidak apa itu. Tapi setidaknya dia udah memahami. Betul. Apalagi dia dari Bima. Bima itu nggak ada yang musyrik, nggak ada yang kafir, nggak ada yang keluar dari itu, murtad gitu. Tapi kalau Pak Saifuddin berani jujur dan menuruti hati nurani yang dalam Pak ya, saya kira dia tuh tersiksa loh Pak. Bener, walaupun secara ekonomi diberi Allah limpahan rezeki yang lebih, tapi dalam hati betul. Saya juga lagi bertanya-tanya gitu kepada Saifuddin Ibrahim kan, yang sekiranya ada sedikit memiliki dasar keilmuan tentang Islam. Saya yakin seperti saya gitu, seperti Bapak sangkaan kayaknya nggak ini deh, nggak tenang jiwanya. Tapi berbeda memang, mukanya sekarang itu lebih hitam gitu kan, lebih kusam itu walaupun punya uang gitu kan. Tapi beda terbalik seperti apa ya? Yahya Wahloni Pak. Betul. Yahya Wahloni awal coba lihat Pak, mukanya ya, kusam bukan itu ya. Tapi dengan basuhan air wudu gitu. Cerah gitu. Saya melihat itu membandingkan dua sosok itu. Ya betul. Gitu. Ya. Iya. Apalagi dari ketiga anaknya Saifuddin Ibrahim kan menginginkan bapaknya kembali itu suatu kalau mendengar itu mesti hatinya teriris loh Pak. Betul. Cuma dia kan menuruti ini kan Saifuddin kan sudah tim ya, maksudnya sudah sudah masuk dalam lingkungan orang-orang yang modelnya memang mau memurtadkan, jadi dia juga mau keluar juga Pak, gengsi akhirnya. Iya benar. Ngincer juga Pak kalau keluar Pak. Gimana Mas? Ada yang ngincer kalau dia keluar Pak? Nah, jelas itu jelas. Karena memang sudah ditandai orang-orang kayak gitu. Jelas. Jadi ini itu ya kayak gitu itu makin tersiksa ya, masuk ke dalam lebih parah, keluar lebih parah. Jujur. Dan orang yang coba kalau dia kan cepat emosi karena memang nggak bisa mengontrol Pak. Dia kalau debat kalau misalnya sedikit kalah gitu kan dia pasti emosi, sudah bawaannya sudah menjadi nggak bisa mengontrol dengan hati yang baik, ya nggak bisa. Iya. Jadi memang andalan betul kan gitu. Kalau Saifuddin Ibrahim itu kayaknya andalan betul dari pihak mereka gitu ya. Oh iya, dia andalan. Ya, andalan tuh untuk menghadang kita. Dia sudah masuk. Kemarin KC kan terakhir dari Musliman Jawab kan dia itu piknik bersama itu di Bali itu dengan tim itu.
Tapi kalau KC saya nggak tahu juga dia Islam atau enggak ya. Kalau KC. Oh iya. Soalnya gini Pak, pemahaman KC itu mustahil lah kalau dia yang memang beragama Islam itu. Iya. Misalkan gitu kan, dari awal mula misalkan pemahaman terhadap kitab kuning sama Al-Quran sepertinya lebih banyak memahami kitab kuning, artinya dia menganggap bahwa kitab kuning itu segala-galanya daripada Al-Quran dan hadis. Itu kan nggak pernah terjadi pada para orang Muslim, Pak. Tapi saya secara ilmu saya akui si Coach Lok ini Pak, secara ilmu ya, dia mendalami karena dia 1-2 ayat juga hafal gitu. Ya mungkin mendalami atau untuk maksudnya untuk menghancurkan ya enggak kurang tahu. Secara ilmu dia memang Pak Gin, saya lihat itu kalau si KC itu dia terhadap Al-Qur'annya agak lumayan bagus dan bacaannya gitu ya. Hafalan. Tapi terhadap Alkitabnya nggak ada, dia kosong. Iya, betul. Jarang dia ungkapkan itu. Terus kedua, tapi yang saya heran pandangan dia terhadap apakah dia memang sengaja menyesatkan pura-pura nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu juga kan, kalau misalkan seperti itu. Nah kalau misalkan seperti itu nggak tahu juga gitu loh. Tapi yang jelas begitu. Ya. Si KC ini menganggap kitab kuning kayak bukan Islam gitu loh, ya kan? Betul. Kan pemahaman Islam nggak mungkin begitu Pak. Kemudian saya Ibrahim mana pernah bicara seperti itu, karena dia tahu bahkan diketawain. Iya betul. Kan? Ya kan? Seperti itu. Perasaan dia itu seperti itu, orang yang telah mengerti agama kemudian dia keluar dari Islam itu, waduh, nggak tahu juga hatinya. Remuk kali. Dia bukan Kristen, bukan Islam. Siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Waalaikumsalam. Siapa Pak? KC. Iya makanya. Iya. Nah, lanjut. Jadi gosipin soal KC ini banyak saya pelajari juga. KC apakah ini Islam, apakah ini Kristen, apakah ini kejawen. Ya kalau kita lihat dan perhatikan, setiap dikasih pertanyaan dia tidak pernah mau menjawab dengan kitab mereka. Jadi membingungkan apakah dia Kristen, apakah dia kejawen. Kalau lihat lagi membawa nama Tuhannya Yesus begitu, dia kalau ditanya juga dia tidak mau menjawab pertanyaan apa agama kamu, itu tidak mungkin mau dijawab. Coba kalau dikasih pertanyaan apa agama kamu KC, dia tidak mungkin mau menjawab, pasti pelimplang lah untuk mau menjawabnya. Banyak alasan-alasan. Gitu ya. Iya banyak, pasti banyak alasannya. Gitu. Coba aja. Ya pernah saya ajak juga berdebat. Saya tanya, saya mau tahu dulu agama kamu apa. Soal agama nggak perlulah kamu itu tanya-tanya. Saya mau tahu gimana mau berdebat kalau kita mau sama kamu kalau tidak tahu agamamu. Nah, kita mau serang pakai apa? Pakai kitab apa yang kita mau serang? Kalau tidak tahu agama kamu. Sedangkan dikasih pertanyaan, kamu tidak tahu juga menjawab di kitabmu. Iya. Wah ini ada orang Kristen nih, Karol Elpin, dia agak bagus. Nih, coba kawan cerita tanya. Selamat pagi Karol Elpin. Halo. Selamat pagi. Wah, selamat mantap pagi, sekali. Faiz dan kawan-kawan. Bang Sihat juga selamat pagi. Luar biasa kayaknya hari Anda kali ini ya. Selamat pagi, semoga sorenya juga selamat ya. Kawan-kawan, saya izin dulu mundur sebentar karena saya belum sholat ini. Gantian kawan-kawan ya. Bang Faiz ya. Silakan. Saya belum sholat soalnya. Gak enak nih. Ya. Terima kasih. Ya, enggak.